Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 62. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih tentang pertarungan hidup dan mati antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu, di mana pada saat ini Raja Agung yang sudah tertekan kemudian memanggil semua bola hitam besar hasil dari pengumpulan kekuatan kepercayaan seluruh makhluk di dunia ini. Sementara Raja Gila Rahu sendiri sudah mengaktifkan alam tanpa pamrih sebagai kekuatan tertinggi dalam mode jiwa tempur Asura, di mana kekuatan alam tanpa pamrih adalah pisau bermata dua. Selain memberikan kekuatan yang tidak tertandingi, di sisi lain juga bisa membunuh penggunanya karena terbakar oleh api jiwa tempur miliknya sendiri. Raja Agung yang sudah penuh dengan darah karena dihajar oleh Raja Gila Rahu dengan pedang iblis Asura, kali ini kembali berdiri dan melayang di udara dengan darah yang terus bercucuran. Raja Agung kemudian mengatakan, "Aku adalah makhluk abadi yang berdiri di puncak dunia. Aku telah ada bahkan sebelum segala sesuatu di dunia ini muncul. Ini sungguh tidak terduga. Hari ini aku terluka parah oleh seorang junior. Ini benar-benar sangat memalukan dan hampir membuatku menangis. Apa itu Asura? Kalian hanyalah sekelompok dewa perang yang melakukan pemberontakan terhadap dewa lain. Apa hak kalian untuk menyakitiku? Ini sungguh konyol. Aku tidak bisa menerima semua ini. Sekarang kau membuatku benar-benar serius. Selama ini aku memiliki banyak pemikiran. Aku tidak ingin membebani tubuh ini dengan kekuatan yang besar. Jadi aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan yang kumiliki. Namun sekarang mengalirlah semua kekuatanku." Seluruh bola hitam besar yang dipanggil oleh Raja Agung pun mulai mengeluarkan semua kekuatan pikiran dalam jumlah yang sangat banyak hingga mencapai batas maksimal yang bisa ditampung oleh tubuh Bailang. Darah dan luka di tubuh Raja Agung seketika menghilang dan saat ini tubuh Raja Agung telah penuh dengan kekuatan. Raja Agung terus menyerap seluruh kekuatan pikiran dari bola hitam besar. Dia pun berteriak, "Berkumpullah semua kekuatanku, berkumpullah. Isilah daging ini dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Teruslah terisi sampai mencapai batasnya." Setelah semua kekuatan kali ini mengisi tubuh Raja Agung, dia berteriak sekali lagi, "Raja Gila Rahu, aku akan menghancurkanmu menjadi butiran debu." Teriakan Raja Agung itu benar-benar menunjukkan sebuah kemarahan yang tidak bisa dia terima. Karena selama ini Raja Agung bahkan tidak bisa dikalahkan oleh 3 dewa kuno. Namun menghadapi makhluk seperti Rahu yang merupakan hasil ciptaan dari Ling Bao Tiansun, salah satu dari 3 dewa kuno itu, dirinya sampai terluka parah seperti ini. Hal ini benar-benar sesuatu yang sangat memalukan menurut Raja Agung. Seluruh kekuatan mengalir deras ke tubuh Raja Agung, sampai-sampai energi yang tertuang ke dalam tubuhnya menimbulkan gelombang yang sangat mengerikan. Dan gelombang energi itu seperti riak air yang membesar, kemudian menghancurkan lokasi sekitar pertempuran dalam jarak yang sangat luas. Rumah-rumah di tempat itu pun menjadi hancur lebur. Namun pada saat ini Raja Gila Rahu tidak terpengaruh oleh gelombang energi tersebut. Dia masih berdiri dengan kuda-kuda yang kokoh sambil memegang pedang iblisnya yang hanya tinggal satu saja, dan api jiwa tempur alam tanpa pamrih yang terus berkobar di tubuhnya. Raja Gila pun menggertakkan gigi dan menunjukkan taring singa Asura. Sorot matanya sangat tajam dan tidak kenal yang namanya dengan rasa takut. Tidak lama setelah itu Raja Gila Rahu melompat untuk melanjutkan pertarungan. Cerita kemudian berpindah ke alam bawah sadar dari Raja Gila Rahu. Di sana ada pemandangan rumput yang bergoyang karena tertiup angin. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Rahu, ternyata itu adalah Shigure, teman masa kecil dari Raja Gila Rahu yang sudah mati, namun selalu hidup di dalam benak dari Raja Rahu itu sendiri." Shigure pun pada saat ini sedang mengobrol dengan Raja Rahu di alam bawah sadarnya. Shigure kemudian berkata, "Rahu, kamu saat ini adalah seorang raja tertinggi dan satu-satunya Raja Asura. Apalagi yang sebenarnya ingin kamu kejar?" Raja Rahu pun rebahan sambil mengatakan, "Sulit untuk menjelaskannya. Menyatukan seluruh Asura memang sudah menjadi keinginanku sejak dulu. Namun setelah aku mencapai semua itu, aku menemukan bahwa api di dalam hatiku tidak pernah bisa padam. Bahkan saat ini, aku merasakan api itu semakin berkobar dan membara. Yang ingin aku kejar hanyalah sebuah tantangan dan pertarungan yang hebat. Aku ingin sekali mendaki gunung yang lebih tinggi dan melihat pemandangan yang selama ini belum pernah dilihat siapapun. Aku rela melakukan itu semua, bahkan jika pada akhirnya diriku sendiri harus hancur." "Shigure, sayang sekali kamu sudah meninggal sejak lama. Jika tidak,
Mungkin kamu saat ini akan menjadi lawanku yang bisa memuaskan nafsu bertarungku. Shigure pun menjawabnya, ah, tidak. Kamu kan tahu, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Ego yang kamu cari telah membuatmu terbakar, kemudian mengendap ke dalam keadaan yang tidak akan pernah berakhir. Raja Rahu pun menjawabnya, iya. Ego itulah yang saat ini menjadi gunung besar di dalam diriku, yang membuatku tidak bisa melihat jalan di depanku. Dan aku juga tidak bisa kembali dari keadaan itu. Tapi Shigure, saat ini aku juga selalu memikirkan keluargaku. Aku sedikit khawatir dengan mereka. Shigure pun menimpali perkataan dari Raja Gila Rahu. Rahu, kamu harus melakukan apapun yang kamu suka. Seorang Asura akan selalu pergi dengan cara mereka sendiri. Di dalam pertempuran era kebangkitan, kemampuan putramu sudah terbukti, bukan? Raja Rahu pun menoleh pada Shigure. Kemudian dia menatap ke arah langit dan berkata, ya, Suma memang anakku. Dia anak yang baik. Meskipun kekuatan tinju ajaib milik Suma selalu meniruku, namun dia masih memiliki banyak kekurangan. Dia belum bisa berkembang, dan kemungkinan dia tidak mampu melewati batasan dirinya sendiri. Namun semuanya akan kembali seperti apa yang kau katakan, bahwa Asura akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin saat ini kekhawatiranku hampir berlebihan. Kita kembali ke alam nyata, di mana pada saat ini posisi Raja Rahu sudah berada di hadapan dari Raja Agung dengan pedang yang siap melakukan tebasan. Sementara Raja Agung sendiri juga telah maju untuk menghadapi kekuatan Raja Gila Rahu dengan tubuhnya yang sudah terisi penuh energi dari bola hitam besar. Dengan cepat saat ini Raja Agung memukul dada dari Raja Rahu sekeras mungkin. Hal itu sampai membuat Raja Gila Rahu mengerang dengan keras. Namun pada saat ini, pedang iblis Asura dari Raja Rahu juga sudah mengenai tubuh Raja Agung. Hal ini juga membuat Raja Agung mengerang dengan keras. Benturan dari dua pukulan mereka menimbulkan gelombang ledakan yang mengerikan. Seluruh area sekitar pertarungan benar-benar hancur parah. Raja Rahu kali ini terlempar. Begitu juga dengan Raja Agung. Raja Agung yang terlempar dengan darah bercucuran kali ini berkata di dalam hati, dia sudah hampir mencapai batasnya. Permainan ini akan segera berakhir. Pertarungan yang akan merubah segalanya dan merombak total hidupnya. Dia akan sadar bahwa kekuatannya akan habis. Sekali lagi Raja Agung meluncur ke arah Raja Gila Rahu dan menggunakan pukulan kabut darah. Dalam sekejap saja, darah dari Raja Rahu sekali lagi keluar menjadi kabut lewat punggungnya dan kemudian menyebar ke udara. Sambil terus meluncurkan pukulan kabut darah, Raja Agung kali ini berkata, aku sudah mengetahui kelemahanmu dan aku pasti bisa mengalahkanmu. Kamu akan terjatuh dalam kekalahan. Namun Raja Rahu yang terkena pukulan dari Raja Agung itu tidak kunjung tumbang. Dia kali ini sekali lagi memberikan tebasan pedang iblis Asura yang langsung mengenai pundak dari Raja Agung. Dalam sekejap saja, darah dari Raja Agung kembali muncrat dan dia kaget dengan serangan ini. Raja Agung kali ini terlihat kesakitan oleh tebasan pedang dari Raja Rahu. Dia kemudian berkata, orang ini bagaimana bisa? Aku tidak percaya. Bahkan serangan balik dari pedangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu mencoba mengalahkanku? Itu sebuah kesalahan. Dalam sekejap saja serangan dari Raja Rahu itu seperti menembus dimensi lain. Sebuah retakan kali ini muncul dalam dimensi kegelapan itu. Dan semakin lama, retakan semakin banyak dan membesar, di mana dimensi itu adalah tempat dari jiwa Bailang terkurung dan tertekan oleh Raja Agung. Dan kali ini terlihatlah Bailang sedang tidur tengkurap di tempat itu. Kemudian banyak batu kecil dari retakan dimensi kegelapan menjatuhi dirinya. Bailang pun pada saat ini bisa merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian datanglah sosok wanita dengan api di tubuhnya dan dia mengatakan, Bailang, bangunlah. Aku datang untuk menemuimu. Bailang yang masih tengkurap dengan mata tertutup kali ini berbicara. Apakah kamu adalah Xiaoyu? Dan benar saja, sosok wanita dengan api di tubuhnya itu memanglah Xiaoyu. Di mana pada saat ini Xiaoyu terus memandangi tubuh Bailang yang tertidur di tanah sambil mengatakan, iya, ini aku Xiaoyu. Kamu telah berjanji bahwa dirimu akan selalu menjadi pelindungku. Cepatlah bangun, jangan tidur terus. Bailang yang masih dengan mata terpejam pun menjawabnya, saat ini aku ada di mana? Xiaoyu pun kemudian berkata, Bailang, kamu dan aku sama-sama dikurung oleh Raja Agung di dalam dimensi kegelapan yang mirip dengan jurang kehampaan. Di tempat ini, jika kamu tidak bergerak, maka secara perlahan kamu akan menjadi batu. Bailang kemudian menjawabnya, ah iya,
Aku ingat sekarang, dia telah mengambil tubuhku. Xiaoyu kemudian menimpali, dia telah menekanmu dengan kemauan yang kuat. Namun pada saat ini, pelindungku yang lain baru saja mematahkan keyakinannya itu. Yang dimaksud pelindung lain oleh Xiaoyu adalah Raja Gila Rahu yang bisa mematahkan keyakinan dari Raja Agung yang merasa dirinya tidak terkalahkan untuk saat ini. Yang bahkan pedang dari Raja Rahu sendiri bisa memberikan serangan fatal yang mampu meretakkan dimensi kegelapan ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Xiaoyu pun berkata, "Bailang, kalahkan Raja Agung dan bebaskan dirimu. Lihatlah hembusan angin ini. Ikutilah kemana arahnya berhembus." Sambil menatap ke atas, Xiaoyu sekali lagi mengatakan, "Kekuatan pertarungan dari Raja Agung telah sepenuhnya dia gunakan. Bangunlah Bailang. Kamu saat ini adalah salah satu kunci yang bisa mengalahkan Raja Agung." Bailang kemudian menjawab perkataan dari Xiaoyu, "Tapi bagaimana caraku melakukannya?" Sambil tersenyum dan melihat tubuh Bailang, Xiaoyu pun menjawabnya, "Pergilah dan lakukan pertarungan. Aku akan selalu berada di sampingmu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh Xiaoyu mulai berubah menjadi api, dan dia pun menghilang dari hadapan Bailang yang saat ini masih rebahan di atas batu. Merasa bahwa Xiaoyu telah pergi, kali ini Bailang menyebut namanya, "Xiaoyu." Kita kembali ke pertarungan Raja Gila dan Raja Agung, di mana pada saat ini sebuah tebasan pedang kembali dilakukan oleh Raja Gila Rahu. Dan hal itu membuat Raja Agung kembali mendapatkan tebasan yang sangat mengerikan di tubuhnya, sampai-sampai Raja Agung akan terjatuh dari udara. Sambil menatap tajam Raja Rahu, kali ini Raja Agung berkata di dalam hati, "Aku selalu bisa memberikan serangan fatal padanya, namun setiap kali dia terkena seranganku, dia bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Sebenarnya prinsip apa yang ditanamkan di dalam tubuhnya itu? Kenapa aku benar-benar tidak bisa menemukan kelemahannya? Kali ini aku merasa seperti menghadapi orang gila. Raja Agung saat ini tidak mampu berkutik dan terus mendapat tekanan dari Raja Rahu. Dia yang tidak mau kalah pun pada saat ini berteriak, "Ayo, bola hitam besar, sekali lagi berikan aku semua kekuatanmu. Masukkan lebih banyak kekuatan dalam tubuhku ini." Dalam sekejap saja, bola hitam itu saling bereaksi satu sama lain dan mengirimkan energi dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh Raja Agung. Sang Raja Agung pun pada saat ini menerima kiriman energi dari bola hitam besar. Dia pun kali ini berteriak, "Ayo, tingkatkan kekuatan menjadi 130%. Teruslah naik menjadi 150%. Aku tidak percaya jika tubuh ini akan meledak jika melebihi batasnya. Ayolah, isi terus kekuatanku. Berikan aku lebih banyak kekuatan." Setelah berkata seperti itu, Raja Agung yang merasa kekuatannya sudah naik menjadi 150% pun kali ini melesat dan memberikan pukulan keras di wajah Raja Gila. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Agung melanjutkannya dengan serangan sikut di wajah Raja Gila Rahu. Dan kali ini masih berlanjut dengan serangan susulan yang lainnya. Raja Agung pun mengangkat kedua tangan dan akan memberikan pukulan fatal pada tubuh Raja Gila Rahu yang pada saat ini mulai terjatuh dari udara. Dan akhirnya, boom! Wajah dari Raja Gila Rahu menerima pukulan kabut darah dengan kekuatan yang sangat besar. Seketika darah keluar melalui belakang kepala Raja Gila dan berubah menjadi kabut. Darah yang keluar kali ini benar-benar sangat banyak, sampai terlihat sangat besar di udara, di mana pada saat yang sama, pukulan keras dari Raja Agung itu membuat tubuh Raja Gila Rahu terlempar ke tanah, kemudian menabrak bangunan sampai hancur. Ledakan di tempat jatuhnya Raja Rahu juga terlihat sangat besar. Rumah-rumah penduduk banyak yang terangkat ke udara. Hal itu membuat kebanyakan penduduk berlarian karena mereka sangat takut jika terkena imbas dari pertarungan tingkat dewa itu. Seluruh penduduk pada saat ini merasakan kepanikan yang luar biasa. Mereka pun berteriak, "Kota ini akan hancur. Ayo lari semuanya, amankan diri kalian masing-masing." Banyak penduduk yang berlarian dengan kepanikan yang tinggi, dan pada akhirnya mereka kurang hati-hati dan salah satu penduduk pun terjatuh. Tidak lama setelah itu sebuah tangan membantunya berdiri, yang ternyata itu adalah Buddha Alis Kuning, musuh masa lalu dari Sun Wukong yang pada saat ini bergabung dengan era kebangkitan. Buddha Alis Kuning kemudian melotot dan dia berkata, "Cepat lari, lanjutkan pelarian kalian. Jangan ada yang berhenti." Melihat tatapan dari mata Buddha Alis Kuning membuat penduduk ketakutan.
Namun kedatangan era kebangkitan yang masih tersisa ini adalah untuk melakukan evakuasi. Buddha Alis Kuning dan juga kawan-kawannya belum mati karena mereka tidak ikut melakukan penyerangan ke klan Ashura. Para anggota era kebangkitan yang bertugas melakukan pengamanan kali ini tidak membawa gas air mata. Mereka terlihat lebih ramah dan juga sopan santun daripada insiden di Kanjuruhan. Para petugas dari era kebangkitan itu menyuruh penduduk untuk tidak panik karena mereka datang ke tempat ini untuk menyelamatkan mereka semua. Para petugas era kebangkitan itu mencoba menenangkan penduduk yang panik. Mereka berbicara dengan lemah lembut tanpa adanya bentakan. Silakan pergi. Dengan cara ini, maka kalian tidak akan apa-apa. Berbarislah dengan rapi ya. Keluar satu-satu, soalnya jalannya sempit. Jangan sampai ada yang berdesakan. Nanti takut ada yang jatuh dan terinjak. Kalian pergi dengan santai saja. Tenanglah. Tidak akan ada gas air mata kok. Ayo, cepat jalan. Situasinya dapat dikendalikan. Tenang saja ya, sepenuhnya situasi ini aman dan terkendali. Buddha Alis Kuning yang memimpin evakuasi ini mencoba untuk tenang dan tidak menunjukkan sisi emosionalnya. Kita berpindah ke tempat Raja Kebajikan. Di sana 4 muridnya masih melihat pertarungan antara Raja Agung dan juga Raja Rahu. Dewi Rambut Biru kemudian berkata, "Mengerikan, pertarungan ini sangat intens. Dan benar-benar pertarungan yang menakutkan antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu." Dewi Rambut Hitam Pendek pun menimpali. Sungguh tidak terbayangkan. Kedua belah pihak telah mendorong kekuatan mereka hingga batas tertinggi. Dan Dewi Rambut Hitam Panjang berkomentar, "Benar, aku juga melihat mereka memaksimalkan kekuatannya." Raja Kebajikan kemudian mulai berkata, Raja Agung dapat menggunakan kekuatan dari pikiran semua orang. Kekuatan pikiran-pikiran itu dikemas dalam bola hitam besar. Dan dia sudah menimbun begitu banyak, yang bahkan aku tidak menduganya sama sekali. Itu berarti dia memiliki kekuatan ekstraksi yang tidak terkira dalam jumlah yang sangat banyak. Adapun si Raja Gila Rahu, dia telah membakar dirinya sendiri. Ini adalah tingkat kekuatan tertinggi dari klan Dewa Perang Ashura. Alam tanpa pamrih adalah api yang mengamuk dan tidak memiliki batas. Namun pada akhirnya mereka akan padam ketika tubuh penggunanya sudah habis terbakar. Saat ini pertarungan semakin sengit karena tubuh Raja Gila Rahu yang terlempar pada akhirnya kembali ke udara dan mengejar Raja Agung. Pedang dari Raja Rahu siap melakukan tebasan kembali. Namun Raja Agung tidak mau kalah. Raja Kebajikan yang terus mengawasi pun kali ini berkata pada muridnya, "Ini sebenarnya juga membuatku tidak menyangka bahwa pertarungan dua monster itu telah mencapai puncak dunia. Bahkan wawasan dan penglihatanku tidak mampu melihat hasil akhirnya. Apakah Raja Gila akan berhasil membunuh Raja Agung sebelum dirinya habis terbakar? Ataukah Raja Agung akan menang dengan menekan kegilaan dari Raja Gila Rahu? Aku sendiri juga tidak tahu. Semua itu di luar dari perhitunganku. Pertarungan ini tidak terkendali dan tidak bisa diprediksi. Karena pada saat ini pertarungan antara Raja Gila Rahu dan juga Raja Agung belum menunjukkan siapapun yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan. Dan sekarang Raja Agung telah bersiap melakukan pukulan terkuatnya, sedangkan Raja Gila Rahu juga sudah bersiap melakukan tebasan pedang terkuatnya. Di mana dalam hal ini Raja Kebajikan yang melihat pertempuran dari jarak yang jauh mengatakan untuk memutuskan hasil dari pertarungan, mungkin ini akan menjadi serangan terakhir mereka berdua. Dan Raja Rahu pun berteriak dengan keras sambil ancang-ancang. Tidak lama kemudian, boom! Seluruh bola hitam besar milik Raja Agung pecah. Bola-bola itu seperti terkena sebuah tebasan pedang. Api keluar dari semua bola hitam milik Raja Agung itu. Dan kali ini nampak sebuah kaki menginjak batu, yang ternyata itu adalah kaki Suma yang sedang naik ke atas bangunan tertinggi kota Ashura. Dia melihat ke arah kejauhan karena saat ini Suma merasakan sesuatu. Tatapan matanya kemudian menajam dan dia berkata, "Ayah Raja." Di saat yang sama, kelompok dari Buddha Alis Kuning melihat pada pertarungan Raja Agung dengan Raja Gila Rahu. Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun mengatakan, "Apa? Ini mustahil." Banyak penduduk yang juga melihat ke arah pertarungan itu karena mereka merasa bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Di mana pada saat ini bola hitam besar milik Raja Agung mengeluarkan asap yang banyak dan muncul api di atasnya, serta bola itu menunjukkan kehancuran. Tidak lama kemudian, terlihatlah Raja Agung yang telah terjatuh di atas bola hitam besar dengan wajah yang tertunduk. Nafasnya pun terengah-engah
dan seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja Raja Gila Rahu pada saat ini muncul di hadapan Raja Agung dengan tubuh dan juga pedang yang berwarna ungu sepenuhnya. Sedangkan api jiwa tempurnya masih berkobar sangat besar. Asap dari pertempuran mereka berdua benar-benar sangat banyak di tempat itu. Raja Agung yang melihat kemunculan dari Raja Rahu ini membuatnya terlihat sangat ketakutan. Apakah ini akan menjadi akhir dari hidup sang Raja Agung? Karena pada saat ini Raja Agung sudah benar-benar kehabisan tenaga dan tubuh Raja Agung sendiri sudah penuh dengan luka. Seluruh bola hitamnya juga telah hancur. Jika Raja Rahu menebaskan pedang sekali lagi, kemungkinan Raja Agung akan langsung tewas. Raja Agung pun menatap tajam ke arah Raja Rahu. Dia sepertinya sudah pasrah jika hari ini menjadi hari kematiannya. Namun di saat yang bersamaan, Raja Rahu tidak segera melakukan tebasan. Dia menatap tajam ke arah Raja Agung dan kemudian berkata, "Pengejaranku sudah berakhir. Aku sudah berhasil mencapai gunung yang tertinggi itu, yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Aku telah melihat pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah pertarungan yang bagus. Aku puas dengan pertarungan ini." Setelah berkata seperti itu, Raja Rahu tersenyum pada Raja Agung dan dia pun meletakkan pedangnya. Raja Gila Rahu pun berdiri tegak. Dia menatap Raja Agung di bawahnya yang terlihat ketakutan, dan Raja Rahu mengatakan, "Aku telah melihat sisi lain dari gunung tertinggi itu." Asap semakin tebal karena pada saat ini tubuh Raja Gila Rahu terus terbakar oleh api jiwa tempur alam tanpa pamrih miliknya. Buat yang belum paham arti dari gunung tertinggi yang dimaksud oleh Raja Gila Rahu, itu adalah batas maksimal dari kekuatan alam tanpa pamrih, di mana penggunanya mengalami kehabisan darah. Namun api jiwa tempurnya malah semakin membara. Hal ini membuat tubuh penggunanya menjadi ungu sepenuhnya, ibarat sebuah kayu. Dia menjadi kayu yang benar-benar tua dan juga kering, sehingga mudah terbakar oleh sebuah api. Selama hidupnya ini, Raja Rahu ingin sekali mencapai batas dari alam tanpa pamrih itu sendiri. Namun dia selalu gagal, di mana pada saat dirinya masih muda, Tathagata berhasil menerobos ke alam bawah sadar dari Raja Rahu dan menyeret dirinya keluar dari alam tanpa pamrih itu. Makanya selama ini Raja Rahu ingin sekali menantang Tathagata, karena dia merasa bahwa Tathagata adalah lawan yang bisa membuatnya mencapai batas maksimal dari alam tanpa pamrih itu. Namun Tathagata selalu menolaknya. Dan yang kedua adalah pada saat dirinya membantai 3 Raja Asura yang lain. Saat itu Raja Rahu juga sudah masuk ke dalam alam tanpa pamrih. Namun dirinya disadarkan oleh Suma, dan saat ini mimpinya itu telah tercapai. Raja Rahu benar-benar puas dengan pertarungan hari ini. Dia pada akhirnya mencapai sesuatu yang ingin sekali dia kejar, yaitu gunung tertinggi Asura, alam tanpa pamrih, batas maksimal. Tidak lama kemudian tubuh dari Raja Rahu pun lenyap oleh api jiwa tempurnya sendiri. Dia pun berubah menjadi debu dan terbawa terbang oleh angin. Raja Agung yang melihat Raja Rahu lenyap, dia pun berkata, "Apakah ini sudah berakhir? Tapi kenapa berakhir seperti ini?" Dia meletakkan pedangnya dan dia menarik diri dari pertempuran ini. Dan pada akhirnya dia mati terbakar oleh api tubuhnya sendiri. Setelah muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Yang kurasakan hanyalah niat membunuh yang tinggi. Dan kali ini dia pergi dan mengucapkan kata, "Tidak buruk, pertempuran ini sudah berakhir." Dia kemudian menghilang. Ini benar-benar gila. Klan Asura memang gila. Mereka binatang yang benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna oleh logika. Jika tadi dia menebaskan pedangnya, mungkin aku yang akan mati. Namun sekarang, apakah aku beruntung? Raja Agung pun tertawa karena dia bukan menjadi orang yang mati hari ini. Meskipun dia tidak mati, tapi Raja Agung adalah pihak yang kalah. Dia berhasil dibuat menjadi seorang pecundang oleh Raja Gila Rahu yang harus terus hidup dengan menanggung rasa malu karena semua keputusannya telah salah langkah, seperti yang dilakukan oleh Kaisar Sitian zaman dahulu, yang juga salah langkah dan membuat keputusan menyerang Raja Rahu yang pada akhirnya kalah telak. Dan Sitian pun menanggung rasa malu seumur hidupnya. Kemudian dia menjadi gila dan terjatuh ke dalam kegelapan. Sambil melihat tubuh Raja Rahu yang berubah menjadi debu dan berterbangan di udara, Raja Agung sekali lagi berkata, "Apa itu beruntung? Kenapa aku memiliki pemikiran seperti itu? Aku saat ini merasakan perasaan sekarat dan diriku yang tidak berdaya telah kembali. Ada apa denganku?" Seketika Raja Agung pun tertunduk
Tidak lama kemudian dia melihat ke sekeliling dan melihat seluruh rumah penduduk telah hancur lebur. Raja Agung kemudian berkata, "Aku saat ini telah dipaksa untuk menanggung rasa malu. Banyak penduduk yang menangis karena tempat tinggal mereka banyak yang hancur." Raja Agung kali ini merasa dirinya tidak berdaya. Dia pun kemudian mengatakan, "Aku telah berhati-hati dalam merencanakan ini semua. Aku membangun kepercayaan orang-orang di kota ini, namun aku juga yang telah menghancurkannya. Ini benar-benar harga besar yang harus aku bayar. Jika aku tahu ini dari awal, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan sebesar ini." Raja Agung kemudian teringat perkataan dari Raja Kebajikan yang pada saat itu mendatangi dirinya dan berkata, "Asura itu seperti landak yang tidak tersentuh. Jika kamu menyerangnya, maka kamu juga akan melukai dirimu sendiri." Raja Agung yang baru sadar kata-kata itu, dia kali ini mengepalkan tangan sambil berkata, "Omong kosong." Raja Agung pun kini menangis dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya telah salah melakukan perhitungan. Niatnya adalah ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Namun pada akhirnya malah membuat hal sebaliknya. Banyak penduduk yang menderita akibat pertarungan ini yang tidak bisa diterima oleh Raja Agung. Namun Raja Agung yang tidak bisa menerima kenyataan ini pun dia berteriak dengan keras, "Aku selalu menang. Apa kalian semua melihatnya? Selama ini aku selalu bisa mengatasi kesulitan apapun. Keputusanku selalu benar. Bisakah kalian semua mendengarku?" Raja Agung seketika menjadi lemas. Sorot matanya meredup karena telah salah langkah dan tidak mampu menerima kenyataan ini. Dan tiba-tiba saja kini terdengar sebuah suara. Buk, 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 buk. Tidak lama kemudian muncullah drone raksasa yang terbuat dari pohon kera yang ada di Gunung Huaguo, yang selama ini menjadi markas dari Sun Wukong. Raja Agung yang melihat drone raksasa itu kali ini bingung dengan apa yang sebenarnya muncul di hadapannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa drone raksasa yang terbuat dari pohon kera di Gunung Huaguo bisa muncul di tempat ini? Siapa yang mengendalikan drone itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.